Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan. Nah, di sini ada 3 orang. Saya sendiri Muhammad Nadif Fasikul Ilmi, dan teman saya Ajria Muhammad Arkan dan Noval Rusida Santosa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan image restoration and reconstruction. Next. Nah, pertama ini ada pengertian image restoration reconstruction. Ini ada 2 konsep dalam pemrosesan citra yang berkaitan dengan pemulihan dan rekonstruksi citra yang mengalami degradasi. Degradasi itu penurunan citra atau kehilangan informasi. Nah, image restoration itu proses pemulihan citra yang telah mengalami degradasi seperti kayak blur, noise, atau distru lainnya. Tujuan utama ini untuk mengembalikan citra sedekat mungkin dengan kondisi aslinya menggunakan model degradasi yang diketahui. Ciri-ciri image restoration itu kayak berorientasi pada pendekatan objektif berdasarkan model degradasi dan memanfaatkan teknik seperti filtering, deblurring, and denoising. Nah, selanjutnya ada image reconstruction. Ini ada proses membangun kembali citra dari data tidak lengkap atau tidak langsung, seperti proyeksi atau sinyal mentah. Ini proses ini sering digunakan dalam bidang medis dan teknik percitraan ilmiah. Ciri-cirinya ini ada berfokus pada membendukan ulang citra dari data yang tidak sepenuhnya tersedia dan biasanya melibatkan transformasi matematis algoritma rekonstruksi berbasis Fourier. Next. Nah, ini ada model proses degradasi atau pemulihan gambar. Nah, ini ada gambarnya. Jadi citra asli fxy mengalami degradasi akibat fungsi degradasi H yang dapat berupa kayak blur, distorsi, atau efek lainnya. Selain itu, noise juga menambahkan sehingga menghasilkan citra terdegradasi GXY untuk mengembalikan citra ke bentuk yang lebih baik. Selanjutnya akan dilakukan proses restorasi menggunakan filter restorasi. Filter ini bertujuan untuk mengurangi efek degradasi dan noise sehingga menghasilkan citra restorasi fxy yang merupakan estimasi dari citra asli. Next. Next. Nah, ini ada model matematisnya. Ini ada 2, persamaan dalam domain spesial dan persamaan dalam domain frekuensi. Untuk spesial itu X itu citra degradasi, fxy itu citra sebelum mengalami degradasi, dan H itu fungsi degradasi kayak yang berupa blur, distorsi, dan lainnya. Dan N noise itu noise tambahan yang kayak gangguan yang sering muncul dalam citra digital. Nah, simbol bintang itu kayak operasi konvolusi, yaitu kayak teknik matematika yang menggambarkan bagaimana fungsi degradasi mempengaruhi citra asli. Nah, untuk persamaan domain frekuensi ini bentuk transformasi Fourier dari persamaan degradasi dalam domain spesial. Artinya setelah melakukan transformasi Fourier pada persamaan spesial. Next. Ini ada noise models. Ini properti spesial dan frekuensi dari noise. Noise dalam citra memiliki 2 karakteristik utama, yaitu spesial dan frekuensi. Untuk spesial berkaitan bagaimana noise tersebar dalam suatu citra, apakah noise muncul secara acak atau memiliki pola tertentu, serta apakah noise berkorelasi dengan citra itu sendiri. Sementara itu, karakteristik frekuensi mengacu pada kandungan frekuensi noise dalam domain Fourier. Jika spektrum Fourier dari noise bersifat konstan, noise tersebut disebut white noise, yang analogi dengan cahaya putih yang mengandung semua warna dalam proporsi yang sama. Nah, dalam pembahasan ini diasumsikan bahwa noise bersifat independen terhadap koordinat spesial dan tidak berkorelasi dengan citra. Meskipun asumsi ini selalu benar dalam beberapa aplikasi seperti pencitraan sinar X atau kedokteran nuklir. Namun, asumsi ini digunakan menyentuhkan analisis pemrosesan citra. Pengecualian terhadap asumsi ini adalah noise periodik seperti interferensi listrik yang memiliki pola tertentu dan domain spesial. Dengan memahami karakteristik noise, metode pengurangan noise dalam pemrosesan citra dapat diterapkan dengan lebih efektif. Next.
Nah, ini ada Bayesian noise, itu yang sering digunakan untuk mempermudah secara matematis dalam domain spesial dan frekuensi. Ini ada rumusnya, di mana y bar adalah nilai rata-rata dan sigma adalah standar deviasi. Sekitar 70% nilai berada dalam rentang y bar dan 95% dalam y bar min 2 sigma y bar plus 2 sigma. Nah, ini ada grafiknya. Jadi sumbu horizontal Y mewakili intensitas noise, sedangkan sumbu vertikal itu PY menunjukkan probabilitas kemunculan nilai tersebut. Jadi kurvanya bentuk lonceng dengan memiliki rata-rata Y bar yang berarti sebagian besar nilai noise berada di sekitar rata-rata rentang sehingga mencakup sekitar 70% semua nilai noise, menunjukkan bahwa kemungkinan besar nilai noise tidak jauh dari rata-rata. Selain itu, sekitar 95% dari noise berada dalam rentang yang disebutkan di situ, dan probabilitas tertinggi terjadi di nilai rata-rata dengan ketinggian 1/akar 2 pi sigma, sedangkan pada jarak deviasi rata-rata probabilitas sekitar 0,607 kali dari nilai maksimum. Grafik ini menggambarkan bahwa semakin jauh nilai noise dari rata-rata, semakin kecil kemungkinan kemunculannya. Next. Nah, ini ada Rayleigh noise, ini ada untuk rumusnya. Rumusnya tuh untuk PDF menyatakan bahwa nilai noise PY hanya ada untuk Y lebih besar dari A dengan intensitas tertinggi sekitar Y sama dengan A plus akar B per 2 sebelum turun eksponensial ke kanan. Nilai rata min menunjukkan pusat distribusi yang menggeser dari A sebesar pi B per 4. Nah, grafik ini memiliki karakteristik asimetri ke kanan. Sebuah horizontal yang Y mempresentasikan intensitas nilai noise, sementara simbol vertikal PZ adalah probabilitas kemunculan nilai tersebut. Nah, distribusi ini dimulai dari A untuk meningkatkan hingga mencapai puncak pada Z A plus akar P2 sebelum turun secara eksponen ke arah kanan. Jadi nilai maksimum fungsi probabilitas adalah 0,67. Grafik ini menunjukkan bahwa kebanyakan nilai noise lebih terkonsentrasi di sekitar puncak, tetapi ada juga kemungkinan noise dengan intensitas lebih tinggi. Nah, kayak Rayleigh ini, distribusi ini banyak digunakan untuk merepresentasikan noise dalam kondisi tertentu seperti spectral noise pada citra radar atau gelombang radio dalam komunikasi nirkabel. Ini ada Erla gamma noise. Nah, ini untuk rumusnya ini ada dengan A sebagai parameter skala dan B sebagai parameter bentuk bilangan positif. Nah, untuk grafiknya ini ada nilai B-1 per A adalah posisi puncak distribusi modus yang menandakan nilai intensitas yang paling sering muncul dalam noise. Nah, distribusi ini sering digunakan model noise yang dihasilkan proses acak melibatkan waktu tunggu atau jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu seperti sinyal radar atau pencernaan medis. Next. Ini exponential noise. Ini banyak digunakan untuk mempresentasikan probabilitas tinggi pada nilai kecil dan menurun secara eksponensial seiring bertambahnya nilai. Nah, untuk grafiknya sendiri, ini di mana probabilitas tertinggi berada di sekitar Z sama dengan 0 dan menurun secara eksponensial seiring bertambahnya nilai Z. Distribusi ini hanya berlaku untuk Z lebih besar dari 0 sehingga tidak memiliki nilai negatif. Nah, untuk PZ sendiri mencapai maksimum sebesar A pada Z sama dengan 0 dan kemudian berkurang dengan laju eksponensial. Exponential noise sering digunakan dalam model kejadian acak seperti kayak waktu antar kedatangan dalam sistem antrian atau komponen elektronik. Next. Ini ada uniform noise. Uniform noise itu jenis distribusi probabilitas di mana setiap nilai dalam rentang AB memiliki kemungkinan yang sama dengan munculnya. Jadi dan ini ada rumusnya, ada rumus PDF-nya dan ada nilai rata-rata dan variansinya. Nah, untuk grafiknya sendiri ini ada grafik menunjukkan bahwa probabilitas PZ tetap konstan dan interval yang berarti setiap nilai dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan yang sama muncul. Tingginya horizontal di grafik. Terus distribusi ini kayak situasi di mana tidak ada bias terhadap nilai tertentu dalam tentang AB seperti dalam gangguan acak,
yang memiliki sebaran seragam di seluruh domain. Next. Nah, ini ada impulse noise yang sering disebut salt and pepper noise, adalah jenis gangguan noise dalam citra digital yang muncul sebagai titik-titik hitam dan putih yang tersebar secara acak. Noise ini terjadi akibat gangguan tiba-tiba seperti kesalahan dalam transmisi data, gangguan elektronik, dan lainnya. Nah, ini untuk PDF-nya itu diberikan oleh dua kemungkinan, yaitu PA dan BB, yang masing-masing probabilitas tertentu. Jika PA dan BB berendah 0, maka itu unipolar impulse noise. Jika keduanya kira-kira probabilitasnya sama, akan terlihat seperti butiran garam dan merica yang tersebar di seluruh citra, sehingga disebut salt and pepper noise. Nah, dalam pemrosesan ini sering kali dihasilkan kesalahan switching selama proses pengambilan dan tracing gambar. Terus ini biasanya muncul kayak pixel yang sangat terang, putih, sangat gelap, hitam, sehingga dapat dengan mudah dikenali di filter menggunakan metode seperti median filter. Nah, grafiknya ini memiliki dua kemungkinan, nilai pada Z sama dengan A dan Y sama dengan B, dengan probabilitas masing-masing PA dan BB. Nah, ini menyatakan dua tingkat intensitas mengalami gangguan yang nilainya minimum dan maksimum. Nah, dalam kasus gambar 8 bit A0 itu dan B25, sehingga gangguan ini terlihat sebagai titik-titik hitam dan putih yang tersebar secara acak. Next. Nah, ini untuk ntar ada contoh aslinya, ini untuk gambar aslinya seperti ini. Nah, ini untuk image restoration dan reconstruction. Nah, Gaussian tuh yang kiri, bagian kiri. Nah, gambar seperti tampak bintik-bintik dengan intensitas noise tersebar secara acak di seluruh area. Nah, untuk histogramnya sendiri itu memiliki kayak hampir kayak seperti lonceng, yang berarti sebagian besar pixel memiliki intensitas mendekati rata-rata. Tetapi ada beberapa nilai ekstrim yang menyebar ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk Rayleigh itu noise-nya lebih dominan ke arah lebih terang, sehingga daerah terang tampak lebih kasar. Nah, untuk histogram sendiri miring ke kanan, menunjukkan bahwa nilai pixel lebih sering berada di kisaran intensitas tinggi. Nah, untuk gamma sendiri ini mirip kayak sebelumnya Rayleigh noise, tetapi dengan tingkat variasi lebih tinggi. Jadi dia lebih lebih terang dikit lah. Nah, untuk juga miring ke kanan, histogramnya juga miring ke kanan, tetapi lebih ekstrim dibandingkan Rayleigh, menandakan lebih banyak noise di area dengan intensitas tinggi. Next. Nah, ini untuk eksponensial untuk bagian kiri. Jadi noise sangat tampak di area gelap. Nah, ya, itu menyebabkan kayak teksturnya itu kasar gitu loh, kalau dilihat. Nah, untuk histogramnya itu ada lonjakan besar pada intensitas rendah dan menurun drastis ketika intensitas tinggi. Nah, untuk uniform itu secara merata di seluruh noise-nya tuh secara merata menyeluruh gambar. Tidak ada daerah yang lebih dominan terkena noise dibandingkan yang lain. Untuk histogramnya datar, menunjukkan bahwa semua nilai intensitas pixel memiliki probabilitasnya sama. Nah, untuk salt and pepper itu kayak terdapat bidik-bidik hitam dan putih tersebar secara acak di seluruh gambar. Nah, untuk histogramnya ada dua puncak tajam di ujung spektrum O dan 255, menunjukkan bahwa noise hanya muncul sebagai pixel hitam pekat dan putih cerah tanpa ada noise di intensitas menengah. Next. Nah, ini mean filter atau reducing noise dari filter spatial. Ini ada arithmetic mean filter. Ini bekerja, filter ini bekerja kayak menghitung rata-rata nilai pixel dalam suatu jendela network berukuran MXN. Nah, untuk rumusnya di sini XY itu himpunan koordinat pixel dalam jendela di sekitar titik XY. Semua pixel dalam jendela memiliki bobot yang sama dalam perhitungan rata-rata. Nah, ini untuk ada kayak perbandingan gambarnya yang udah di itu filter, ada X-ray, ini ada original sama arithmetic mean. Nah, gambar untuk gambar yang sudah difilter arithmetic mean itu kayak lebih halus, tetapi ada efek agak blur-blurnya. Mengapa? Karena filternya bekerja dengan menghitung rata-rata nilai pixel dari sekitar tiap titik, sehingga perbedaan kontras antara pixel dikurangi. Nah, dampak pada gambar itu kayak noise-nya berkurang, detail kecil pada jalur sekitar mulai menghilang, bagian tepi seperti konektor hitam di bagian atas gambar menjadi lebih buram dibandingkan gambar asli. Nah, untuk noise Gaussian masih ada, tetapi intensitasnya berkurang. Next. Nah, ini ada colorimetric mean filter.
filter ini bekerja untuk menghitung rata-rata geometrik dari nilai pixel dalam jeda MXN. Nah, ini ada gambarnya perbandingannya. Untuk gambarnya dari geometric mean itu ada noise-nya berkurang, tetapi lebih tajam dibandingkan hasil filter yang sebelumnya. Mengapa? Karena dia mempertahankan perbedaan proporsional antara pixel lebih baik dibandingkan filter rata-rata aritmatika. Nah, dampak pada gambarnya itu dia lebih sedikit blur dibandingkan filter aritmatika, dan detail jalur sirkuitnya lebih terlihat dibandingkan hasil pada Nah, noise gangguan tetap berkurang, tetapi tanpa mengorbankan ketajaman gambar secara signifikan. Nah, konektor hitam di bagian atas gambar lebih tajam dibandingkan hasil pada tadi. Next. Nah, ini ada counter-harmonic filter. Ini ada gambar yang Q sama dengan 1,5 dan min 1,5. Nah, untuk 1,5 itu dia kayak bintik hitam tuh menghilang, cukup menghilangkan bintik hitam dengan cukup efektif, tetapi sedikit memperhalus tepi objeknya. Nah, mengapa? Karena filter Q positif lebih menekan nilai pixel rendah sehingga mengurangi bintik hitamnya. Nah, untuk dampaknya latar belakangnya menjadi lebih bersih. Nah, beberapa detail tepi objek menjadi sedikit buram, struktur utama sirkuit masih cukup jelas, tetapi ada sedikit agak halus sedikit. Nah, kalau untuk yang negatif, dia menghilangkan bintik putih dengan cukup baik, tetapi sedikit mengurangi kontras. Jadi agak lebih kontras. Nah, mengapa? Karena filter yang negatif ini menekan nilai pixel tinggi sehingga mengurangi bintik putihnya. Nah, dampak pada pada gambarnya itu area yang sebelum terkena salt noise terlihat lebih bersih, dan beberapa area terang mungkin sedikit mengalami reduksi intensitas, dan detail sirkuitnya tetap terlihat meskipun ada sedikit perataan warna. Next. Nah, ini ada order statistic filter. Next. Nah, ini ada median filter. Jadi dia mengurangi noise impulse dengan mengganti setiap pixel dengan median dari nilai-nilai dalam jendela sekitarnya. Nah, keunggulannya itu menghilangkan noise tanpa terlalu mengaburkan tepi dan detail gambar. Nah, untuk median filternya ada banyak gambar nih, ada ABCD. Nah, gambar aslinya tuh di A, dia mengalami gangguan berupa bintik hitam vapor dan bintik putih salt dan probabilitas 0,1. Nah, untuk yang gambar B itu hasil filtering dengan median filter ukuran 3x3. Jadi noise-nya tuh mulai berkurang, tetapi masih ada beberapa bintik tersisa. Nah, untuk yang C, yang bagian bawah kiri, itu lanjutan menggunakan median filter noise berkurang lebih signifikan dibanding B tadi. Dan untuk D itu lanjutan dari filter yang sama gambarnya, lebih bersih dengan detail sirkuit lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini ada max dan min filter. Ini adalah max min itu digunakan nilai maksimal dalam jendela filter untuk menggantikan nilai pixel saat ini, dan min itu menggunakan nilai minimum. Nah, keunggulannya ini berguna untuk menghilangkan vapor noise karena memilih nilai tertinggi di sekitar pixel, dan menghilangkan kayak dengan memilih nilai terendah dalam jendela filter. Nah, untuk yang max itu A, gambar yang A. Jadi dia hasil filternya menggunakan max itu kayak menghilangkan karena max filter memilih nilai tertinggi dalam jendela 3x3, namun beberapa bagian menjadi lebih terang. Terus untuk yang B itu kayak min, memiliki nilai terendah. Nah, bagian gambar menjadi lebih gelap akibat proses ini. Ini ada adaptive filter. Ini adaptive median filter. Itu kayak pengembangan dari median filter sebelumnya yang menangani noise impulse dengan kepadatan tinggi, misalnya salt alt vapor noise. Berbeda dengan median filter biasa menggunakan ukuran jendela, tetapi ini menyesuaikan ukuran jendela secara adaptif sesuai dengan kondisi lokal. Nah, untuk filter ini ada dua cara tahap bekerjanya. Ada stage A, itu menghitung nilai median, minimum, dan max dalam jendela filter. Nah, jika median bukan noise, bukan nilai minimum atau maksimum, lanjut ke tahap berikutnya. Jika masih termasuk noise besar, ukur jendela dan ulangi perhitungan sampai mencapai batas maksimum. Nah, untuk yang B, memeriksa apakah pixel pusat
adalah noise dengan membandingkan nilai maksimum dan maksimum dalam jendela. Jika bukan, maka nilainya tetap sama. Jika termasuk noise, gantikan dengan median yang sudah dihitung sebelumnya. Ini untuk gambarnya ada pada kanan. Ini menunjukkan bahwa adaptive median filter lebih unggul dibandingkan median filter untuk menghilangkan sandpaper tanpa mengorbankan terlalu banyak detail gambarnya. Next. Oke, selanjutnya ada modeling the degradation function. Nah, pemodelan fungsi degradasi itu sangat penting dalam pemulihan citra, terutama untuk mengatasi efek blur dan noise. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan membangun model point spread function, atau bisa disebut PSF. PSF dapat dimodelkan menggunakan fungsi MATLAB seperti infilter dan fspatial. Blur pada citra biasanya terjadi karena filter low pass atau pergerakan linear selama pengambilan gambar. Untuk kasus blur akibat pergerakan linear dapat digunakan fungsi PSF sama dengan fspatial motion len theta, di mana len menentukan panjang gerakan dalam pixel dan theta menentukan arah gerakan dalam derajat. Penggunaan model PSF yang sesuai akan membantu dalam proses restorasi citra secara lebih efektif. Next. Ini adalah simulasi citra yang terdegradasi. Jadi setelah model PSF dibuat, kita dapat menggunakannya untuk melakukan simulasi degradasi pada citra asli. Citra dapat diburamkan menggunakan fungsi infilter G sama dengan infilter F PSF circular. Kemudian noise ditambahkan untuk meniru kondisi degradasi yang lebih realistis dengan G sama dengan G plus noise. Noise yang ditambahkan dapat berupa Gaussian noise atau jenis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, gambar di bawah ini adalah contoh hasil simulasi degradasi citra menggunakan metode ini. Jadi di gambar yang A itu adalah citra asli tanpa degradasi, gambar yang B itu adalah citra yang diburamkan menggunakan F spatial dengan len 7 dan theta min 45 derajat. Terus gambar yang C adalah citra noise yang dihasilkan secara acak. Dan gambar yang D adalah hasil akhir setelah citra buram B ditambahkan dengan noise check. Next. Pentingnya pemodelan degradasi. Pemodelan degradasi sangat berperan dalam proses restorasi citra, terutama dalam memahami bagaimana suatu citra mengalami penurunan kualitas. Dengan memiliki model degradasi yang akurat, kita dapat menerapkan metode restorasi yang lebih tepat. Di MATLAB juga menyediakan berbagai fungsi untuk membantu simulasi degradasi ini, seperti spatial tadi untuk membentuk PSF dan ImNoise 2 untuk menambahkan noise. Citra uji seperti pola checkerboard sering digunakan karena memungkinkan analisis degradasi yang lebih jelas tanpa kehilangan fitur utama citra. Next. Selanjutnya ada direct inverse filtering. Jadi inverse filtering adalah metode paling sederhana untuk memulihkan citra yang terdegradasi dengan membagi Fourier transform dari citra degradasi dengan fungsi degradasi. Namun metode ini memiliki keterbatasan. Jika fungsi degradasi memiliki nilai 0 atau mendekati 0, hasil pemulihan menjadi tidak stabil. Biasanya pendekatan ini hanya diterapkan pada frekuensi rendah, dekat pusat transformasi Fourier, karena di area tersebut fungsi degradasi cenderung memiliki nilai lebih besar. Pendekatan variasi dari metode ini adalah pseudo-inverse filtering, di mana perlakuan khusus diberikan pada nilai fungsi degradasi yang mendekati 0. Next. Keterbatasan inverse filtering. Jadi inverse filtering itu jarang digunakan dalam praktik karena rentan terhadap noise dan ketidakstabilan akibat nilai fungsi degradasi yang kecil atau nol. Dan sebagian besar metode restorasi modern menggunakan teknik yang lebih kompleks, seperti Wiener filtering atau blind deconvolution, untuk mengatasi keterbatasan inverse filtering. Next. Selanjutnya ada Wiener filtering. Wiener filtering adalah salah satu metode restorasi citra yang paling dikenal dan telah dikembangkan sejak tahun 1942 oleh Norbert Wiener. Metode ini bekerja dengan cara meminimalkan kesalahan statistik antara citra asli yang tidak terdegradasi dan citra hasil restorasi. Berbeda dengan inverse filtering yang hanya mempertimbangkan fungsi degradasi, Wiener filtering juga mempertimbangkan noise pada citra. Next. Di sini ada rumus filtering. Ada rumus Wiener filtering, yaitu Wiener filtering bekerja dalam domain frekuensi dengan rumus
seperti itu, di mana ketika noise sangat kecil, pendekatan ini akan mendekati metode inverse filtering. Next. Ini adalah contoh restorasi citra dengan winner filtering. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan efek dari winner filtering terhadap citra buram dan bernoise. Di gambar A itu adalah citra buram dan terkena noise. Terus di gambar yang B itu adalah hasil inverse filtering yang masih dipengaruhi noise. Gambar yang C adalah hasil winner filtering dengan konstanta rasio noise to signal. Di gambar yang D adalah hasil winner filtering menggunakan autokorelasi yang lebih mendekati citra asli. Contoh ini menunjukkan bahwa winner filtering lebih efektif dibandingkan inverse filtering karena mempertimbangkan faktor noise dalam proses restorasi citra. Next. Selanjutnya ada constraint least squares regular filtering, yaitu adalah metode lain dalam restorasi citra yang bernama constraint least squares filtering atau regularized filtering. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan inverse filtering dengan mempertimbangkan faktor regularisasi, model degradasi, dan formulasi matematis. Jadi ini adalah model degradasi citranya. Jika diubah dalam bentuk vektor matriks jadi begitu. Namun karena ukuran matriks H sangat besar dan inversinya tidak selalu ada, diperlukan metode yang lebih stabil seperti constraint least square. Terus optimasi dengan regularisasi, jadi restorasi citra dilakukan dengan meminimalkan fungsi kriteria tersebut dengan batasan tersebut, di mana di mana nabla adalah operator Laplacian untuk mengukur tingkat kehalusan citra. Next. Ini adalah solusinya dalam domain frekuensi. Jadi solusi dalam domain frekuensi diberikan oleh rumus tersebut, dengan gamma adalah parameter regularisasi, PUV adalah transformasi Fourier dari operator Laplacian, dan jika gamma sama dengan 0, solusi ini menjadi solusi inverse filtering. Next. Ini adalah contoh dari regularized filtering. Gambar tersebut menunjukkan hasil restorasi menggunakan regularized filtering. Gambar A hasil dengan noise power sama dengan 4. Di gambar B hasil dengan noise power 0,4 dan range 1E-7,1E7. Contoh gambar menunjukkan bahwa regular filtering memberikan hasil yang cukup baik meskipun tanpa informasi spektrum noise dan citra asli dibandingkan winner filtering. Next. Selanjutnya ada image reconstruction from projection atau yang biasa disebut tomografi. Jadi prinsip dari computed tomography ini, hal ini bekerja dengan mengukur pelemahan sinar X saat melewati objek dari berbagai sudut. Nah, analoginya ini dengan sinar X tradisional adalah bahwa sinar X menghasilkan proyeksi 2D yang dapat digunakan untuk membentuk kembali volume 3D. Computed tomography ini bertujuan untuk menghasilkan irisan gambar tubuh manusia yang kemudian dapat ditumpuk untuk membuat representasi 3D. Berikut adalah contohnya. Jadi sinar X ini di-scan dari berbagai sudut untuk menghasilkan dari 2D menjadi 3D. Selanjutnya yaitu radon transform. Transformasi radon ini didefinisikan sebagai integral sepanjang garis tertentu dalam suatu citra pada berbagai sudut dan jarak. Transformasi radon menghubungkan data proyeksi dengan akuisisi sinar X pada pemindai CT. Transformasi radon merupakan representasi matematis dari data yang diperoleh dalam CT. Transformasi ini menjadi dasar untuk algoritma rekonstruksi yang akan dibahas berikutnya. Nah, di sini ada merupakan rumus dari radon transform di mana efeknya itu fungsi citra asli dalam koordinat kartesian dengan fungsi delta D Dirac. Berikut adalah hasil dari radon transform.
Yang A ini merupakan gambar aslinya. Kemudian setelah dilakukan radon transform, akan menghasilkan grafik yang disebut sinogram. Nah, sinogram ini adalah representasi grafis dari data proyeksi yang diperoleh dalam CT atau teknik pencitraan berbasis sinar X lainnya. Sinogram menunjukkan bagaimana sinar X melewati suatu objek dari berbagai sudut sebelum rekonstruksi menjadi citra dua dimensi. Setelah didapatkan sinogram, dapat dilakukan integral untuk menghasilkan back projection. Nah, akan tetapi hasil ini masih terdapat banyak blur dan intensitasnya yang tidak sesuai. Untuk itu, untuk mengatasi blur tadi, kita melakukan Fourier slice theorem. Nah, apa itu? Fourier slice theorem menyatakan bahwa transformasi Fourier 1D dari suatu proyeksi sejajar, suatu gambar 2D, pada sudut tertentu sama dengan irisan dari transformasi Fourier 2D gambar tersebut pada sudut yang sama. Di sini kita bisa melihat rumusnya. Ini seperti rumus Fourier biasa, tetapi dengan koordinat dalam domain frekuensi W cos theta dan W sin theta. Setelah tadi kita melakukan Fourier slice theorem, kita dapat melakukan filter untuk menghilangkan blur. Kita dapat menggunakan filter seperti function window, seperti Hamming-Hunt window function berikut, di mana C adalah konstanta untuk mengatur tingkat filterisasi, omega adalah variabel frekuensi, dan M adalah ukuran panjang filter. Di sini terlihat dalam grafik yang awalnya spasial domain ini frekuensi sangat tinggi, telah dilakukan filter menggunakan Hamming dan Hunt windowing function, dihasilkan grafik yang lebih rapi. Nah, berikut adalah contohnya. Yang tadinya blur, setelah diaplikasikan filter, menjadi gambar seperti citra asli pada slide sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya sendiri untuk filter back projection ini adalah yang pertama, tiap proyeksi dari objek yang dipindai diubah ke dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier satu dimensi. Setelah mendapatkan hasil transformasi Fourier, tiap proyeksi dikalikan dengan fungsi filter tertentu, lalu kemudian proses filtering. Setelah proses filtering, data dalam domain frekuensi dikembalikan ke domain spesial menggunakan transformasi Fourier balik atau inverse. Kemudian setelah semua proyeksi yang telah difilter dikonversi kembali ke domain spasial, langkah terakhir adalah menjumlahkan semua hasil proyeksi balik dari berbagai sudut. Nah, ini adalah metode lain dari reconstruction, yaitu pakai metode fan beam filtered back projection. Dengan rumus ini, fan beam ini menggunakan satu source saja. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan source yang paralel. Nah, bedanya di fan beam ini kita menggunakan satu source saja, sehingga rumus yang digunakan menggunakan QAB ini, atau biasa disebut fungsi proyeksi fan beam yang merupakan hasil transformasi dari data sinogram. Jadi, cara kerja fan beam ini, sumber sinar X ditempatkan pada satu titik dan berputar di sekitar objek. Kemudian detektor menangkap proyeksi dari berbagai sudut. Data proyeksi dikumpulkan dalam bentuk sinogram fan beam, yang kemudian data ini diproses menggunakan filter back projection untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas. Nah, berikut adalah contoh fan beam filter back projection. Ini kalau rotasi derajatnya semakin rendah, maka
gambar yang dihasilkan akan semakin baik. Di sini bisa terlihat kalau rotasinya setiap 1 derajat, maka masih ada sedikit blur dan noise, dan semakin kecil derajatnya, maka gambar akan semakin baik. Kemudian lanjut ke simulasi MATLAB. Coba spatial filtering. Jadi ini gambar awal yang masih asli, kita kasih noise Gaussian. Setelah noise Gaussian ini terdapat banyak noise. Kemudian kita coba 2 filter, yaitu arithmetic mean dan geometric mean. Dapat terlihat bahwa kedua filter ini berhasil mengurangi sedikit noise. Walaupun tidak sempurna gambar asli, tapi masih bagus lah. Kemudian yang kedua kita coba gambar asli tadi kita kasih salt and pepper dengan probabilitas 0,25. Terus kita coba median filter dengan matriks 7x7. Kita bandingkan dengan adaptive filter. Di sini bisa terlihat bahwa adaptif ini hasilnya lebih tajam dan lebih mendekati gambar aslinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita coba kontra harmonik. Di sebelah kiri kita coba pepper noise only. Nah, kalau kontra harmonik Q-nya lebih dari 0, kita pakai 1,5. Kita pakai 1,5 Q-nya. Ini berhasil menghilangkan noise-noise berwarna hitam. Sama halnya dengan max filter yang menghilangkan intensitas rendah sehingga hitamnya itu banyak menghilang. Sementara untuk yang kanan, salt noise only, kita menggunakan kontra harmonik dengan Q kurang dari 0. Di sini kita pakai minus 1,5. Lihat bahwa noise putihnya sudah menghilang. Dan min filter itu kebalikan dari max filter. Dia memfilter intensitas tinggi sehingga noise berwarna putih tersebut sudah menghilang. Ini tadi cara kerja kodenya. Figur yang pertama, pertama kasih Gaussian noise menggunakan function imnoise2. Terus kita aplikasikan arithmetic filter menggunakan function spfill yang saya dapatkan dari buku Edins. Selanjutnya kita coba frekuensi domain filtering. Nah, di sini di awal generate checkerboard 8x8. Kemudian kita kasih noise Gaussian. Setelah itu kita coba lakukan inverse filter. Di sini kami menggunakan function deconv.onr bawaan dari MATLAB. Hasil inverse filter ini kurang baik karena langsung tanpa memperhatikan Gaussian noise yang kita apply sebelumnya. Kemudian kita
Kita coba Wiener filter yang pakai constant ratio. Pertama kita hitung-hitung noise power spektrumnya, kemudian image power spectrum yang dibutuhkan untuk menghitung rasio R. Lalu kita lakukan deconvolution R menggunakan rasionya. Bisa terlihat bahwa hasil Wiener filter constant ratio ini hampir mendekati yang asli walaupun masih ada sedikit blur. Selanjutnya kita melakukan Wiener filter dengan autocorrelation. Menggunakan FF phase shift di sini, bawaan dari MATLAB. Lalu menggunakan deconvolution lagi untuk menghasilkan Wiener filter autocorrelation. Ini bisa terlihat bahwa hasil menjadi lebih baik daripada yang constant ratio. Selanjutnya kita demo yang reconstruction menggunakan dari projection. Pertama kita mengenerate phantom image sebesar 512 pixel. Lalu kita lakukan projection menggunakan radon. Ini kita dari derajat 0 sampai 179 dan menghasilkan grafik radon yang biasa disebut sinogram seperti ini. Setelah itu kita lakukan Fourier slice theorem untuk mendapatkan hasil frekuensi domain yang nantinya akan digunakan untuk filter back projection. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan parallel beam filter menggunakan function I radon dengan proyeksi linear dan filter Amlach atau biasa disebut filter Am. Di sini didapatkan image yang hampir sesuai. Jadi kalau kita zoom sudah mendekati gambar aslinya. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu menggunakan fan beam. Ini kita menggunakan function fan beam bawaan dari MATLAB. Kemudian kita reconstruct menggunakan function fan beam. Dapat dilihat juga bahwa hasil dari fan beam projection ini mendekati image aslinya. Mungkin dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.